kasih yang majelis. Saudara saksi, saudara ahli, dalam pembuatan berita acara pemeriksaan yang seseorang tersangka yang diperiksa dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, apakah wajib dan harus didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukum? Saya menjawab kedua pertanyaan tersebut dalam pembuatan berita acara. Ya, Siap. Dalam sesuai dengan pasal 114 bukan, bahwa sebelum diambil keterangan dalam berita acara, maka pemeriksa harus memberitahukan kepada tersangka mengenai tindak pidana yang dilakukan, dan diberitahukan dapat ditunjuk penasihat hukum. Itu harus ditanyakan di situ. Jadi pertanyaan pertama, apakah saudara dalam keadaan sehat, apakah bersedia. Lalu yang ketiga, ditanya mengenai penasihat hukum yang akan ditunjuk. Kalau itu tidak ada, otomatis kita jalan tersebut cacat hukum. Kalau tidak ditanyakan, karena itu menyangkut ancaman pidana mati. Ya. Jadi cacat hukum. Kalau itu tidak ditanyakan, karena pasal 114 harus ditanyakan. Ya. Dalam KUHP. Jadi kita mengikuti prosedur hukum KUHP tersebut. Sudah. Kemudian yang kedua, saudara ahli, kalau dalam pemeriksaan seorang tersangka terjadi misalnya penyiksaan, pemukulan yang dilakukan oleh penyidik, apakah produk BAP itu sah atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada sanksi hukum bagi penyidik yang melakukan tindakan-tindakan penyiksaan tadi? Ya, terima kasih. Saya kira kalau dia sudah didampingi oleh penasihat hukum, nggak mungkin lagi pemeriksa melakukan penyiksaan. Tidak mungkin, kecuali dia tidak didampingi oleh penasihat hukum. Bisa saja dia dilakukan penyiksaan. Nah, ini yang akan terjadi karena tidak dicantumkan dalam berita acara. Apa dia didampingi? Tidak. Itu pasal 114 ya. Kalau dia tidak didampingi, sudah jelas ada penyiksaan. Sanksinya otomatis dia diproses hukum melakukan penyiksaan. Si penyidiknya tidak pidana itu, tidak pidana tindakan kekerasan. Oke? Selama ini kan yang kita dengar banyak tersangka yang diperiksa di kepolisian itu melakukan penyiksaan. Tapi sampai saat ini belum pernah ada penyidik misalnya yang sampai diadili. Bagaimana ahli memberikan penjelasan terkait itu? Saya kira dia melapor aja kepada ada kadif propam misalnya. Jadi laporkan, saya dilapor penyiksaan. Saya kira kalau itu didampingi oleh penasihat hukum tidak akan terjadi, karena nanti penasihat hukumnya yang akan lapor, benar yang menyaksikan. Kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu bisa terjadi penyiksaan itu. Oleh karena itu, dia lapor langsung saja ke Propam. Ada sana yang menangani untuk kasus-kasus tindakan pelanggaran hukum daripada polisi. Itu ada. Jadi langsung aja, nggak usah takut. Didampingi langsung oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk. Ini yang sering terjadi. Kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum, sudah jelas ada tindakan kekerasan terhadap tersangka. Sudah, silakan. Ya, tadi saudara ahli mengatakan kalau di dalam pembuatan berita acara
seseorang tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, pertanyaan saya, apakah BAP itu bisa digunakan jaksa untuk melakukan dakwaan terhadap tersangka? Maksudnya bisa. Tadi di dalam perbuatan berita acara itu seseorang seharusnya kan didampingi oleh penasihat hukum, Pak. Ya. Kemudian apakah hasil produk BAP itu bisa digunakan jaksa untuk dijadikan dakwaan kepada tersangka, terdakwa? Oke, terima kasih. Apabila BAP tersebut sudah tercantum ada didampingi oleh penasihat hukum, dia bertanya ada apa, dijadikan dasar untuk surat dakwaan. Sah itu, Pak. Ya sah. Tapi kalau belum ada dalam BAP-nya itu dicantumkan bahwa jadi didampingi oleh penasihat hukum, maka tidak sah kalau dibuatkan surat dakwaan itu, karena belum didampingi oleh penasihat hukum. Ada itu tercantum di situ pasal 114, sebelum dilakukan pemeriksaan maka harus ditanyakan kepada penasihat hukum tersebut. Oke. Kemudian dalam proses penanganan perkara pidana, Pak. Contoh misalnya begini, si A yang pertama ditangkap, kemudian dari hasil keterangan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dari keterangan si A ini bisa merembet si A, si B, si C menjadi tersangka. Apakah itu menurut pandangan ahli benar tidak? Kebenaran daripada keterangan itu bisa tidak dijustifikasi menjadikan orang tersangka lain? Saya akan jawab. Keterangan daripada tersangka ya tadi, atau saksi atau tersangka, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan menetapkan tersangka sebagai tersangka ya, atau tersangka yang melakukan lain. penangkapan. Ya. Sebetulnya kalau keterangan-keterangan itu masih merupakan informasi, ya, belum ada suatu kepastian bahwa dia tersangka. Maka tahap yang dilakukan itu adalah tahap penyelidikan, bukan proses tahap penyidikan. Kalau tahap penyidikan itu sudah melakukan upaya hukum. Kalau penyelidikan masih mengumpulkan lagi bukti, apa benar enggak dia dapat didudukkan sebagai tersangka? Kalau ada bukti langsung masuk ke proses penyidikan, itu bisa lakukan upaya hukum. Itu ketentuan KUHP. Ya. Oh, jadi Kalau masih belum ada suatu informasi bahwa itu dari bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan masih belum dia sebagai tersangka, belum masuk ke tahap penyidikan. Tapi kalau dia sudah ada bukti bahwa dia memang tersangka dan melakukan peristiwa pidana itu, maka langsung naik menjadi proses penyidikan, yaitu melakukan upaya-upaya hukum langsung. Saya kira itu. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Pak. Ya. Pendapat ahli. Ada Ya. Dalam hal OTT, apa yang bisa atau menurut pendapat ahli dalam hal OTT, prosedur apa yang harus dilakukan oleh seorang penyidik? Sudah. Saya kira kalau tertangkap tangan kan sudah ada pengertian tertangkap tangan pada pasal 1 butir 19. Ya. Jadi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan tindak pidana atau berapa waktu diserukan oleh halayak ramai atau ditemukan bukti pada setelah itu.
Jadi itu ETT yang dimaksud ETT. Jadi otomatis ada tersangka, ada barang bukti. Jadi kalau sudah ada begitu, kalau petugas yang melakukan penangkapan atau juga dari masyarakat, dia harus menyerahkan langsung kepada polisi terdekat. Polisi terdekat untuk menyerahkan tersangka sama barang bukti tersebut. Wah, seketika itu juga. Ya. Terus dia minta surat ada terima. Nah, pada kantor polisi tersebut, dia bisa membuat laporan polisi penyerahan itu tersangka sama barang bukti. Jadi itu yang dijadikan dasar untuk melakukan proses penyidikan berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, pada OTT tersebut adalah barang bukti. Umpamanya Saudara Army ini ada barang bukti lebih dari 20, tetapi di dalam BAP dibuat hanya 2, yaitu handphone dan mobil Pak Jenderal Kiflan Zen. Apa pendapat ahli dalam peristiwa hukum ini? Kalau OTT itu sekarang dari penyerahan sama polisi terdekat, berapa dia terimanya dari petugas yang melakukan penangkapan itu? Itulah yang sah, yang waktu diserahkan kepada polisi terdekat. Maaf saya potong. Ya, Artinya OTT itu ya, hak sesuai ketentuan KUHP ya. iya. Sesuai ketentuan KUHP itu 111 KUHP. Dia harus diserahkan sana. Ayat berapa ya? Ada 111, ada berapa ayat gitu ya. Harus diserahkan pada polisi terdekat. Barang bukti sama tersangka. Kalau itu dicantumkan barang buktinya itu yang itu dalam berkas berita acara penyitaan, otomatis tidak sah itu. Karena itu yang harus diterima. Apakah ada nggak penyerahan barang bukti ini? Berita acaranya, penyerahannya itu. Ya itu kan dibuat. Nah kalau tidak ada, artinya penyerahannya bukan OTT itu namanya. Ya, tidak mengikuti prosedur sesuai dengan pasal 111 KUHP. Ya, ada prosedurnya 111 itu prosedurnya. Ya, OTT. Cukup, makasih. Sementara cukup dulu yang mulia ke penuntut umum, nanti kembali lagi ke kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke ahli. Mohon. Silakan. Ya. Kepada ahli, saya agak tertarik ketika ahli menjelaskan bahwa ketika seseorang ditangkap oleh petugas, kemudian harus diserahkan ke polsek terdekat. Yang jadi pertanyaan saya, ketika ini sudah mencapai, sudah ada surat tugas dengan jumlah yang mencapai kurang lebih surat tugas ini sampai dengan jumlah keseluruhan ini ada 173 yang dikeluarkan oleh Disleskrimum Polda Metro Jaya kasus ini. Apakah itu tetap juga akan diserahkan ke polsek? Yang perlu dipahami dulu pengertian tata tangan. Kalau tata tangan itu tanpa surat tugas. Oke. Ya, tanpa surat tugas. Ya, cukup. Jadi diserahkan langsung, nggak ada surat tugas. Ya. Kalau ada surat tugas, artinya bukan tata tangan. Oke, cukup yang ahli. Ketika ini seseorang ditangkap dengan jumlah surat tugas mencapai 173 anggota, tadi ahli sempat menjelaskan begitu ditangkap dia harus yang menangkap itu harus menandatangani
pertanyaan saya, apakah terhadap surat tugas yang jumlahnya 173 ini semuanya tanda tangan? Harus. Kalau dia ikut. Kalau dia- tidak, ya surat perintah tugasnya jangan semuanya dong. Karena ini informasinya pun dibagi menjadi beberapa tim. Ya harus dicantumkan siapa yang melakukan penangkapan surat tugasnya hanya mereka. Oke. Tidak semuanya. Jadi di situ itu bukan langsung duduk begitu saja. Tapi yang melaksanakan tugas penangkapannya siapa? Di antara 173 itu. Oke. Ya. Lanjut. Berkaitan tadi terhadap keterangan ahli yang menyatakan apabila BAP ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, dianggap di acara itu tidak sah. Bagaimana ketika awalnya ditanyakan kepada tersangka, kemudian tersangka menolak? Dulu itu harus dicantumkan dalam berita acara. Ada. Jadi Dengan jawaban. pasal 114. Oke. 114 itu harus ditanyakan Oke. dan dimasukkan dalam berita acara sebelum diperiksa. Oke. Jadi sempat ditanyakan kepada tersangka. Siap. Oke. Jadi kalau itu ditanya artinya kami kemudian di akhirnya kemudian dia didampingi oleh penasihat hukum dakwaan sah. Tidak. Jadi awalnya dia tidak mau didampingi sampai beberapa berita acara kemudian didampingi penasihat hukum. Pertanyaan saya, apakah ketika surat berita acara tersebut sah? Pemeriksaan kali-kali di awal dia tidak didampingi, kedua tidak didampingi, ketiga didampingi. Apakah semuanya dianggap tidak sah? Apa yang sah yang mana? Saya kira saya bisa jawab ya, bahwa tidak mungkin ya, karena sesuai ketentuan pasal 56 yang ancaman pidana begitu harus didampingi. Kalau dia tidak mungkin menolak, karena tidak dikasih tahu bahwa ancaman pidananya ada, pidana mati ini. Nah, jadi tidak mungkin menolak dan menjadi kewajiban bagi petugas untuk mencarikan penasihat hukum walaupun dia nolak sesuai dengan ketentuan pasal 111 itu. Oke. 114 itu ada ayat-ayatnya di situ. Jadi menunjuk pasal 56 juga harus menunjuk. Apalagi kalau tidak mampu bayar, yang punya kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum walaupun dia mengatakan saya tolak, tetap harus kena wajib untuk menentukan penasihat hukum. Ya, ada lagi yang mulia. Izin kami menggunakan fokus yang mulia karena ini kami butuhkan pendapat. Jadi ini bagi kami penting yang mulia. Setelah dengar baru kita nanti tanya. Kami selalu sejak awal begitu ada informasi selalu memberikan pengamalan dan pengawalan. Oke, itu. Pemeriksaan kepada tersangka yang sudah kita tangkap. Jadi bukan karena berdasarkan informasi intelijen berbeda. Kalau informasi intelijen itu tidak perlu justia. Ini perlu justia pemeriksaan resmi. Itu mereka menyampaikan apa betul yang betul. Ya, dengar ahli? Oke. Apa boleh kami Kurang jelas ya. nggak bisa nggak? Udah dicoba, coba ya. Tadi mikir. Pemeriksaan kepada tersangka yang sudah kita Kalau jelas dia ada aja. Jadi bukan karena berdasarkan informasi intelijen berbeda. Intelijen itu tidak perlu justia. Ini perlu justia pemeriksaan resmi. Itu mereka menyampaikan apa betul yang betul. Kedengaran? Atau Jadi kurang lebih begini. Ya. Ya, intinya begini. Kontak. Ini adalah di Kementerian Menko Polhukam.
pada tanggal 28 bulan Mei 2019. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri mengatakan, ini ada rencana pembunuhan berdasarkan BAP pro justisia tersangka, bukan berdasarkan intelijen. Nah, pertanyaan kami, ya, apakah BAP itu bisa dibuka di luar persidangan? Terima kasih. Sebelum ada dikemukakan dalam sidang, itu tidak boleh dilarang. Baru kalau sudah selesai sidang, silakan untuk dipublikasikan. Jadi kalau masih dalam BAP, itu tidak boleh dibuka ke publik. Itu ketentuan hukum begitu ya. Kalau sudah dikemukakan dalam sidang, maka boleh dipublikasikan. Itu ketentuan. Ya, jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Oke. Ini kalau belum di sidang, nggak boleh. Ada undang-undangnya itu. Loh, itu ketentuan di ketentuan bukan undang-undang itu, mungkin ada di Menko atau itu. Kalau ketentuan itu sudah jelas semuanya diikuti. Ya, ada sebetulnya ada dulu Makejapol ya, Makejapol yang menghasilkan ketentuan-ketentuan itu, tapi sekarang sudah nggak berlanjut. Kebetulan saya tidak boleh ada ketentuannya, saya ada gitu ya. Hanya saya nggak bawa sini. Ada ya. Ketentuan dalam Makejapol dulu, ya. Sampai sekarang belum dibuka. Jadi dicabut ya. Semua BAP tidak boleh dibocorkan keluar sebelum ada sidang. Ya. Oke. Oh, ada dalam Makejapol itu dulu ada. Karena saya masuk di dalam sana sebagai ketua koordinator untuk Polri. Ya, ada ketentuan itu. Kami lanjutkan. Saya ada bukunya tapi harus cari lagi. Ya. Kami lanjutkan ahli, nanti sekaligus lagi muter. Ini diumumkan ke masyarakat pada tanggal 12 Juni di kantor Menko Polhukam. Ini salah satu saksi mahkota. Dia menceritakan isi BAP-nya. Saya diamankan polisi pada tanggal 21 Mei pukul 13.00 terkait ujaran kebencian, kepemilikan senjata api, dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu Bapak Jenderal Kiflan Zen, di mana pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi. Ya, ahli mendengar tadi? Tidak begitu. Dia mengatakan bulan Maret dipanggil oleh Kiflan Zen bersama Tajudin di Kelapa Gading dalam rangka penyerahan uang 15.000 Sing dolar. Ini katanya. Berarti itu kan isi BAP-nya. Ya, dia sampaikan. Kedua, tadi di awal kami tanyakan apakah boleh tempus delicti diganti. Tapi nanti akhirnya di BAP berikutnya termasuk dalam perkara yang lain itu jadi 9 Februari bukan Maret tadi. Nah, dua, apakah dibenarkan isi BAP diumumkan ke masyarakat dengan testimoni oleh yang di BAP tapi dengan fasilitasi tentu oleh penyidik. Kedua, akibat hukumnya dengan merubah di persidangan 9 Februari bukan Maret tadi, apakah masih pidana tersebut masih layak dilanjutkan? Dua hal. Oke, saya jawab ya. Pertama, kalau itu adalah dari saksi mahkota yang dikatakan itu, dia secara pribadi, dia hak pribadinya, saya tidak bisa ikut campur ya, karena hak pribadi. Tapi kalau hasil daripada dia memberi informasi bukan untuk publikasi, bukan untuk dipublikasikan,
terus ditayangkan oleh penyidik, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu. Karena ada ketentuan di media Polri itu yang sudah kesepakatan daripada ketua juga Polri sama ini semuanya, bahwa tidak boleh memberitakan kepada publik sebelum dikemukakan pada sidang. Lalu itu, kalau itu hak pribadinya, hak privasinya, ya saya nggak mau ikut campur kalau dia mau memberikan begitu, ya. Kecuali kalau dia dipublikasikan lagi kedua, itu yang nggak boleh. Oke, selanjutnya. Ini tersangka kedua. Ini juga jadi saksi mahkota di sini, Irfansyah. Silakan Pak Malam, saya Irfansyah, alamat Jalan KPBD, RT Ya sama kalau begitu ya. Tapi materinya nanti saya tanya. Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saya alumni 500 tahun 93. Pada bulan April sehabis pemilu hari, saya ditelepon Army untuk bertemu Pak Kiflan di Masjid Pondok Indah. Kebetulan waktu Army nelpon, saya bersama Yusuf di pos Peruri, pos security. Lalu keesokan harinya saya mengajak Yusuf untuk bertemu Pak Kiflan ke Masjid Pondok Indah. Kita pun berangkat esok harinya sekira jam 13.00 mengendarai mobil Yusuf R3. Sampai di Pondok Indah kami parkir di lapangan parkir Masjid Pondok Indah dan menunggu Army datang. Army nggak lama kemudian datang mengendarai motor. Lalu kami pun duduk sambil minum kopi dan makan. Nggak lama kemudian datang Pak Kiflan bersama Eka, supirnya, dan Pak Kiflan sholat asar sebentar. Setelah menunggu Pak Kiflan sholat asar, lalu Army memanggil saya, dan saya pun masuk ke dalam mobil Pak Kiflan karena Pak Kiflan di dalam mobil sendiri. Lalu Pak Kiflan mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Pak dan Pak Kiflan berkata kepada saya, coba kamu cek alamat ini, nanti kamu foto dan videokan. Siap. Lalu beliau berkata lagi, nanti saya kasih uang operasional 5 juta, cukuplah untuk bensin makan. Ya, di sini ada 3 yang ingin kami tanyakan kepada ahli. Satu hal, artinya ini isi BAP-nya, apakah yang tanggal 21 Mei, apakah BAP bulan Juni atau Juli, kita tidak tahu. Tapi dalam persidangan kita sudah bertanya kepada saksi mahkota. Jadi satu, dia katakan terima dari Pak Kiflan 5 juta untuk biaya operasional rencana manto atau bunuh orang. Tapi dalam persidangan jelas katanya itu untuk kontrak rumah, bukan untuk biaya tadi itu dalam persidangan. Dalam sidang di sini, tapi di ruang sana katanya bahwa itu adalah untuk kontrak rumah 5 juta, 2 bulan nggak bayar. Kedua, dia katakan bahwa Pak Kiflan menunjukkan HP, ya, padahal ada saksi yang menyatakan HP semua disita, ke dalam tidak ada HP dan pengakuannya juga tidak ada HP. Ketiga, bahwa dia tidak ada melakukan seperti yang dikatakan untuk memantau, membunuh apa segala macam, tidak ada. Itu pengakuannya. Pendapat ahli, ya, 3 pengakuan dia. Keempat adalah BAP yang diputarkan pada tanggal 11 Juni 2019 kepada masyarakat. Ini bagaimana dampaknya terhadap pengadilan dengan terdakwa Army ini? Tadi kan nama Army disebut juga 2-3 kali tadi. Bagaimana ahli? Terima kasih. Saya kira saya sudah jelaskan, dasarnya adalah 185 ayat 1. Semua keterangan-keterangan sebagai bukti sah apabila dia dinyatakan atau diajukan dalam sidang. Jadi itu yang dipakai. Yang lain yang tidak diajukan dalam sidang itu bukan bukti sah. Jadi itu akan menimbulkan suatu kerusuhan. Biasanya itu menimbulkan suatu konflik antara ini. Jadi semua bukti-bukti yang tidak diajukan di depan sidang itu bukan bukti sah. Paham? Jadi tetap saya berpegang pada 185.
Ya. Oke, selanjutnya, apakah senjata dibawa penuntut umum? Ya, senjata ini sudah dipublikasikan juga pada tanggal 11 Juni yang akan kami putarkan di media oleh penyidik juga, ya. Seperti itu senjatanya. Ini dilakukan oleh Intelkam, tapi tidak dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan. Bukan dalam sidang. Ya, tapi ini sudah dipublikasikan. Itu senjatanya. Coba kita apa katanya? Itu senjatanya, dicoba. Ahli dengar? Jadi katanya dia coba menembak bunyi tek, bukan dor. Setelah itu dia bilang, dia tarik tadi tangannya luka, katanya 2 peluru tidak bisa nembak, melintang katanya tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang itu senjatanya ada di dalam persidangan. Ada ahli yang menyatakan bahwa senjata itu layak, itu puslapor, katanya bisa ditembakkan. Sementara ini sudah di BAP, sudah dipublikasikan pada tanggal 11 Juni bahwa ini rusak. Pendapat ahli bagaimana tentang cara kami melakukan pembelaan terhadap senjata yang sudah berbeda menurut ini, versi ini. Bagaimana pendapat ahli? Saya kira saya tetap berpegang kepada pasal 185 KUHP. Semua bukti-bukti yang diajukan dalam sidang itulah adalah bukti sah. Sedangkan yang tidak diajukan itu bukan bukti sah. Entah yang mana yang diajukan di sidang saya nggak tahu. Ya, kalau tidak diajukan di sidang itu tidak sah semuanya. Itu ketentuan KUHP itu bukan saya yang menentukan. Ya. Pasal 185 sudah jelas. Karena di dalam berkas yang dilimpahkan oleh artinya berkas yang kami dapat di pengadilan, di sini jelas nama dari ada namanya Irianto M. Siagian, AMD Wasendak. Ini ada BAP-nya. Ini videonya, tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Tidak diajukan di sidang. Tidak dihadirkan. Tapi akibat ini orang ditahan waktu di sana di polisi. Ya. Akibat pernyataannya bahwa senjata nggak benar segala macam, tapi dia ditahan. Tapi tidak dihadirkan persidangan. Jadi bagaimana kami pembelaan kami? Ya itulah. Itu merupakan bukti tidak sah kalau belum diajukan di sidang. Karena semua yang diajukan sidang itu adalah bukti sah. Jadi kalau begitu lapor aja wajib perlakuan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Itu kan dasarnya sudah jelas. Ya ahli, kalau lapor-lapor banyak musuh nanti ahli. Jadi kan begini, ini ada dakwaan. Ini dakwaan tentu dasarnya dari BAP. Sementara orang yang mau BAP yang bilang rusak tidak dihadirkan. Bagaimana dengan dakwaan ini? Sementara kita membuktikan dakwaan ini cacat hukum, karena dia tidak dihadirkan dalam sidang. Cacat hukum ya. Cacat hukum dakwaannya itu. Oke, ini lanjutan ada lagi mengenai tadi kan kita berbicara mengenai ada putusan Mahkamah Agung. Ini kan sudah di pengadilan kita. Tentu putusan Mahkamah Agung harus kita pedomanin. Tapi ahli terserah. Saya mau kasih tunjuk aja. Bahwa di sini kebesarannya. Mana ngecilin?
Jadi tahun 93 menyatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Ini Mahkamah Agung yang menyatakan. Kedua, bahwa ya tahun 98 bila tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan, maka bertentangan dengan pasal 56. Sudah sesuai dengan apa yang dikatakan ahli tadi. Selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan pernyataan ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut. Seperti tadi, yang geledah siapa, yang tanda tangan siapa, namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan yang dibuat tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Ada 3 putusan Mahkamah Agung yang harus dipedomanin. Tahun 93, tahun 98 dan 2011. Nah, tadi sudah ditanya mengenai penasihat hukum. Pemahaman kami, kalau ahli nggak tahu berbeda. Orang didampingi penasihat hukum itu pada saat dia jadi tersangka. Artinya BAP pertama kali. Kalau belum ada berarti nunggu. Ini yang terjadi selama ini. Nunggu kami datang. Misalnya kami lagi ada kemalangan, ditunggu kok, diperhatikan, tidak buru-buru. Kami sudah buktikan tadi dalam pertanyaan di awal, ditangkap 21. Tidak ada penasihat hukum. 23 di BAP, tidak ada penasihat hukum. Tapi ternyata di sini dibuat tanggal 21. Setelah itu, polisi membuat laporan di polisi si Adam tadi membuat laporan polisi itu jam 1. Dia ditangkap jam 1:30. Iwan tadi bilang dia ditangkap jam 1. Nah, ini juga tidak dampingi penasihat hukum. Baru ada penasihat hukumnya pada bulan pada bulan Juli. Bulan Juli, artinya Mei, Juni beberapa BAP, baru Juli ada. Nah, apakah dalam pembelaan kami bisa menggunakan ini 3 putusan ini untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum? Tidak, hanya itu. Saya kira pasal 56 sama pasal 114 KUHP putusan itu sudah memperkuat pada pasal 56 sama pasal 114 KUHP. Putusan itu memperkuat. Artinya memang cacat hukum sesuai dengan pasal 143 ya, ayat 3. Jadi uraian surat dakwaan yang tidak memenuhi, tidak cermat namanya ya pasal 3 itu, maka batal demi hukum. Itu 143 ayat 3 mengatakan begitu. Artinya dia surat dakwaan itu otomatis tidak cermat dia, karena tidak mengikuti sesuai ketentuan pasal di KUHP itu. Ya, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Itu pasal 143 ayat 3 bahwa uraian surat dakwaan yang bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 butir B, maka itu batal demi hukum. Itu ada pernyataan begitu. Jadi ketentuan pasal 56, pasal 114 yang diperkuat dengan putusan itu langsung dikuatkan dengan pasal 143 ayat 3. Otomatis sudah batal demi hukum itu. Jelas ya. Jadi bukan saya, itu pendapat ketentuan hukum dalam KUHP itu. Ya, bukan pendapat saya. Jadi dua lagi, satu lagi, satu sebelum terakhir. Jadi dalam dakwaan dikatakan maupun dalam BAP dikatakan bahwa senjata yang disangkakan kepada terdakwa itu digadaikan atau dijaminkan kepada saudara Yuda. Itu di Cibinong kalau tidak salah. Yuda dikatakan adalah DPO Yuda. Jadi nggak tahu siapa yang ketemu Yuda. Terdakwa juga tidak ketemu Yuda, penyidik ketemu apa juga tidak disaksikan oleh terdakwa.
Ya. Kedua, bahwa terdakwa dikatakan menerima 5 peluru dari saudara Iwan Helmi Kurniawan yang dituntut 2 tahun sudah divonis 1 tahun. Dalam penyerahan terima peluru tersebut itu tidak ada orang yang melihat, yang mengetahui, hanya berdua orang. Begitu juga dengan Yuda, benar apa tidak Yuda juga kita tidak tahu. Karena yang ketemu adalah penyidik, sementara terdakwa tidak pernah ketemu sampai sekarang. Nah, terhadap dakwaan yang tidak menghadirkan Yuda, terhadap dakwaan yang tidak menghadirkan orang ketiga yang melihat transaksi senjata peluru dari Iwan kepada terdakwa maupun transaksi senjata, kalau memang itu senjatanya, antara Iwan dengan terdakwa. Pendapat ahli bagaimana? Saya kira ya saya sudah jelaskan ya dari pertama sampai ini. Kalau itu tidak diajukan dalam apa yang masih dalam dakwaan ya, dalam dakwaan itu. Jadi kalau ada suatu keterangan yang tidak benar, artinya jaksa harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan atau yang ayat 2 butir B itu. Kalau itu ada demikian, artinya jaksa penuntut umum tidak cermat dia, tidak cermat karena tidak berdasarkan pada bukti. Kalau enggak ditanyakan sama penyidik, yang benar yang mana? Itu punya hak jaksa penuntut umum untuk mengembalikan, minta penjelasan langsung kepada penyidik yang melakukan itu. Jadi otomatis tidak cermat kalau itu masih tetap dijadikan sebagai surat dakwaan, karena tidak ada ini, jadi masih asal dipakai aja gitu. Itu ketentuan hukum ya yang ada pada 143 KUH menyatakan demikian. Ayat 3 sudah mengatakan bahwa surat dakwaan yang bertentangan dengan yang pasal 1 dengan pasal 2 ayat butir B, maka itu dinyatakan batal demi hukum. Itu kan ada pernyataan itu di Kohab itu jelas bukan. Saya kira itu berpegang ke sana dong. Gitu. Terus yang terakhir ahli, dalam dakwaan, dalam perkara besar ini nama Kiflan Zain disebut-sebut dan di dakwaan juga disebut-sebut nama Kiflan Zain. Dalam arti kata ada seperti ini. Atas permintaan Kiflan Zain, terdakwa menyebut Kiflan Zain di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa melaporkan kepada Kiflan Zain bahwa terdakwa telah menerima 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 20 mm dari H. Kurniawan alias Iwan. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zain dan Kiflan Zain meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Ada lagi tambahan. Terdakwa memasukkan 3 butir peluru kaliber 22 mm tersebut ke dalam magazin senjata dan mengokangnya guna memastikan apakah senjata tersebut dapat digunakan atau tidak. Nah, pertanyaannya ahli, apakah dalam suatu skenario perkara pidana pernyataan, perkataan bisa membuat orang dihukum atau bisa membuat orang menjadi divonis tanpa perbuatan, hanya perkataan saja, tanpa ada saksi yang mendengar, melihat dan melihat proses tersebut? Bagaimana pendapat ahli? Kalau menurut saya tetap berpegang sama ketentuannya. Kalau itu sudah ketentuan dalam HPIT, saya kira tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul surat dakwaan yang tidak cermat diikuti. Karena ada wewenang daripada jaksa penuntut umum untuk minta penjelasan sama penyidik kalau kurang jelas. Tidak langsung di ini, kalau kurang jelas minta. Itu kalau nggak salah ada pasal apa ya, saya lupa itu. Tapi ada. Itu wewenang daripada jaksa penuntut umum untuk minta penjelasan sama penyidik kalau ada yang kurang jelas. Itu. Kalau itu nggak ada pertanyaannya, ada biasanya kembali masih dikembalikan gitu. Tolong ini jelaskan deh, gimana belum lengkap ini bukti-buktinya. Biasanya begitu. Ini pengalaman saya sebagai mantan penyidik. Biasanya begitu. Ditanya, oh ya
benar saya lengkapin dulu. Saya katakan, ya benar, terima kasih Pak Jaksa sudah memberitahukan. Nah, biasanya begitu. Baru dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum. Itu kalau ada begini, artinya jaksa penuntut umum tidak menggunakan wewenangnya untuk minta penjelasan. Artinya itu menurutnya. Saya nggak tahu ya. Saya pengalaman saya begitu. Ada komunikasi bagus jadinya. Terima kasih Pak Jaksa. Pak Jaksa sudah memberi petunjuk. Gitu. Saya begitu. Dan diikuti petunjuk dari jaksa penuntut umum. Ya, terakhir Ali ya. Yang harus terjadi ya. Terakhir Ali ya. Di dalam KUHP kan jelas. Pertama adalah keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Terakhir adalah terdakwa. Dalam perkara ini, ahli kan sudah mengikuti bahwa awalnya pembunuhan, kepemilikan senjata api, apa segala macam. Dan ini bukan KUHP, tapi non KUHP. Kalau menurut kami ini rumit. Nah, ahli yang sepantasnya hadir dalam persidangan, apakah ahli yang memahami undang-undang atau ahli yang mengetahui ini barang bukti? Karena di sini kan hanya ahli barang bukti yang dihadirkan. Sementara ahli mengenai undang-undang, mengenai materialnya itu kan tidak ada. Nah, itu satu. Kedua, apakah pasal 1 ayat 1 ini bicara mengenai formilnya atau materialnya? Ini penutup dari kami. Mohon ahli jelaskan. Saya kira ya, yang formal itu belum tentu itu benar. Kalau dia sudah harus dibuktikan mengenai kebenaran formal itu, pembuktian formal namanya. Materialnya betul nggak? Itu ya. Dan kalau Anda menanyakan mengenai pembuktian, saya juga menulis buku di situ mengenai forensik. Nah, di situ ada, itu dijelaskan semua. Caranya begini, kalau menemukan senjata api harus begini. Apa diikuti tidak? Itu, karena itu dijadikan data semua. Buku saya tulis, itu, ya, untuk itu. Jadi oleh karena itu saya tidak tahu yang perlu itu bukti material itu, ya, bukan bukti formal yang ditambahkan. Adalah bukti material karena itu pidana. Kecuali perdata, kita bicara soal perkara perdata, maka bukti formal yang dipakai, ya, supaya bisa membedakan bukti yang dipakai dalam perkara ini adalah bukti material, bukan bukti formal. Sudah? Silakan. Ya, jadi terima kasih ahli sudah memberikan pemahaman kepada kami, terutama kepada penasihat hukum. Jadi tadi ahli mengatakan ada bukunya, izin nanti buku ahli akan kami kutip untuk pembelaan kami. Ya, diizinkan yang ahli ya. Oke, cukup yang mulia. Cukup ya. Ya, terima kasih ya saudara ahli ya sudah memberi pencerahan ya dalam perkara pidana ya. Boleh kita belakang Pak, terima kasih banyak. Ya Pak. Sesuai jadwal yang sudah kita susun 2 minggu lalu ya, gitu kan? Itu seharusnya kan langsung berdasarkan data. Tapi kondisi seperti ini kita sudah besok ya, kita lewat. Itu kan jadi sesuai agenda waktu itu kan. Tentunya hari ini bonus ibarat itu kan seharusnya kan Kamis kemarin. Dan kan saya memberi kesempatan penasihat
terdakwa itu Kamis terakhir gitu kan. Nah, tapi Kan setelah kita minta. memberi kesempatan nanti tanggal 9 ya. Jadi besok itu kita pemeriksaan terdakwa. Nah, Kamisnya itu tuntutan. Ya, saya waktu itu sudah menyampaikan penjelasan, saudara dicicil. Terus tanggal 16 nanti pembelaan. Catat. Ya, udah catat. Saudara udah bercatat nanti kan? Belum. Suka lupa ini yang mulia. Lupa, Pak. Udah dicatat itu. Sebelum mengatakan Kamis. tapi terdakwa, karena jujur saya besok itu tahanan banyak, saya juga punya perkara banyak. Saya mohon pemeriksaan terdakwa yang 12. Iya, biar sidang saya juga nggak sepakat ya. Jadi gini, karena saudara jaksa sudah selesai, saudara penasihat juga nggak beban untuk menghadirkan orang, gitu kan? Jadi bebannya di saudara. Kalau saudara memang mau minta pagi, konsekuensi jam berapa? Jam 12 ya. Ya karena Pak Darno yang minta, kami ikut aja yang mulia. Ya. Kita kan friend. Jadi sepakat ya. Jadi tolong dicatat juga besok kita pemeriksaan terdakwa tanggal 12 tuntutan ya. 16 Senin itu pembelaan. 16 pembelaan. Putusan tanggal 19 Juli. Gitu ya. Siap yang mulia. Ya, mudah-mudahan saudara sehat ya. Mudah-mudahan enggak. Catat. Panas ya. Oh iya, tolong nanti untuk tuntutan dan pembelaan Profesor Polri. Siapa satu sini? Kami sampaikan cukup dari saudara. Ya yang mulia, jadi artinya kan pemeriksaan sudah selesai yang mulia. Kami terima kasih atas sudah diberikannya sampai ujung. Jadi tinggal terdakwa saja yang mulia. Jadi kalau ada salah-salah kami mohon maaf yang mulia. Ini karena pembelaan saja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi untuk saudara penasihat hukum dan saudara jaksa ya, saya juga terima kasih untuk kerjasamanya. Siap. Dan untuk selanjutnya sampai ini jangan sampai hari terdakwa ini ada di Belanda. Ini yang selanjutnya, ya. Cukup ya mas sampai Cukup yang kita tunda ya besok ya. Siap. 12. 12. Siap. Saudara jaga kesehatan ya.